pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Panggung tempat acara malam tahun baru di sebuah kafe di Bandar Lampung ambruk. 5 pengunjung dibawa ke rumah sakit. Nah, ini apa belum? Nanti, bentar lagi. Kawanan pencuri motor di Lampung Tengah naik mobil saat beraksi supaya tidak dicurigai warga. Kawannya tinggal. Motor. Puluhan penjahat jalanan di berbagai daerah ditangkap di penghujung tahun 2024. Lebih dari 50 tersangka, 6 diantaranya adalah perempuan yang terlibat kasus kejahatan jalanan hingga Rabu siang kemarin masih menjalani penahanan di rumah tahanan atau rutan Mapolres Tulang Bawang. Mereka ditangkap karena kasus perampokan, begal dan pencurian motor, pembobolan rumah, kepemilikan senjata api, penganiayaan hingga narkoba. Akhir tahun pada tanggal 31 Desember 2020. Beberapa barang bukti dari tersangka turut disita yang diantaranya 3 pucuk senjata api, senjata tajam, kunci T atau yang biasa dipakai untuk mencuri motor, ponsel, dan sabu-sabu. Berdasarkan data Polres Tulang Bawang, sepanjang tahun 2024 terjadi penurunan tindak kejahatan sebesar 15%. Total kasus kejahatan konvensional sebanyak 414 kasus dan 179 kasus narkoba. Lalu sekitar 300-an perkara lainnya belum terungkap dan masih dalam penyelidikan. Berdasarkan data yang telah dikompilir bahwa terjadi penurunan jumlah kriminalitas yang terjadi di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan sekitar 15% itu dilakukan adalah dengan peningkatan upaya pencegahan atau preventif yang dilakukan. Namun terlepas dari itu, Polres Tulang Bawang melalui Satreskrim telah melakukan pengungkapan kasus, khususnya kasus tindak pidana umum yang telah berhasil dilakukan pengungkapan sebanyak 414 kasus selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Polres Tulang Bawang berupaya menyelesaikan ratusan kasus tahun 2024 pada tahun ini. Polisi mengimbau warga tidak takut melaporkan tindak kejahatan di lingkungannya, supaya kejahatan itu bisa segera terungkap. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kasus narkoba di Waikanan pada 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023 terungkap 49 kasus, sedangkan pada 2024 terjadi 59 kasus narkoba dengan 73 tersangka. Polisi juga menyita barang bukti 200 gram lebih sabu-sabu, 33,5 butir pil ekstasi, 1,8 gram ganja, hingga beberapa jenis narkoba lainnya. Tidak hanya narkoba, kasus pelanggaran lalu lintas juga meningkat sepanjang 2024. Dari 902 pelanggaran pada 2023, meningkat tajam hingga mencapai 1.599 kasus. Namun sejumlah kasus kriminalitas lain menurun dari 517 kasus pada 2023 menjadi 394 kasus di tahun ini. Nanti inisial aja. Polres Waikanan pada Rabu siang juga mengungkap kasus perdagangan orang, perjudian hingga korupsi dan menangkap puluhan tersangka. Polisi berjanji akan terus meningkatkan keamanan dan menangkap para pelaku kejahatan. Untuk barang bukti mulai dari sabu, kemudian dari ekstasi, ganja, dan yang sekarang sedang ngetren itu tembakau sinte, itu juga menjadi prioritas kita untuk melakukan pengungkapan, termasuk juga psikotropika. Di tahun 2024 ini kita menangani perkara PIDU maupun PIDSUS itu sebanyak 394 perkara,
Bila dibanding dengan tahun sebelumnya itu sebanyak 517, sehingga mengalami penurunan. Kemudian juga penyelesaian tindak pidana tersebut kita berada di angka 100% lebih. Untuk kejahatan-kejahatan seperti kejahatan konvensional atau kejahatan street crime, kejahatan transnational crime, kejahatan terhadap negara maupun kejadian-kejadian kontingensi, kita juga menangani beberapa perkara tersebut. Tindak pidana perdagangan orang kami juga menangani, dan alhamdulillah seluruhnya bisa kami P21 dan sudah kami tahap 2-kan ke Kejaksaan Negeri Waikanan. Polisi masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada 2023. Masyarakat juga diminta berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban supaya kriminalitas bisa ditekan. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Konsep kuliner angkringan biasanya ada di pinggir jalan dan dengan suasana lesehan. Namun, sebuah hotel di Kelurahan Kulakgali, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung mengadopsinya dengan lebih modern, namun tidak lantas menghilangkan ciri khas angkringan. Meski tidak lesehan dan lokasinya di taman dengan kolam renang di tengahnya, suasana angkringan masih terasa. Tidak lain karena sajian makanannya yang lebih mengedepankan masakan tradisional. Antara lain nasi bakar, aneka mie, hingga minuman bandrek dan kopi. Suasananya bagus, suasananya semi romantis ya, sebenarnya bagus. Kelebihannya kita dapat view hotel, view yang mahal dengan suasana yang indah, tapi masih masuk gitu, recommended untuk kelas menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Oke. Nah tadi kita udah kesini nyobain makanan apa aja sih Mbak yang kita cicipin? Tadi kebenaran yang saya pesan itu satean ya. Apa sih namanya? Satean itu, terus ada nasi bakar, kemudian juga ada sop iga, ada dimsum, kemudian ke keluarga besar pada pesan semua ya. Banyak menu lah tadi yang dipesan, ada semua. Untuk menambah cita rasa, pengelola menyiapkan menu dengan selera kekinian, seperti berondong atau popcorn, es krim, hingga dimsum. Meski masakan hotel, namun harga makanan masih terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga puluhan ribu rupiah per porsi. Angkringan ini direncanakan buka setiap Sabtu malam dan saat malam libur saja. Jadi memang setiap minggu, setiap malam minggu kita akan melaksanakan ini, dan juga tujuan dari angkringan mereka adalah sebenarnya pengen ngebawa masyarakat tuh ayo main ke hotel walaupun bintang 4 tapi kita makanan tetap affordable dan juga tetap merakyat. Karena apa, kita ada 3 menu utama sebenarnya. Yang pertama adalah angkringan yang memang mungkin di pinggir-pinggir jalan biasanya murah juga. Yang kedua adalah wedang-wedangan, minum-minuman dan aneka kopi lainnya. Yang ketiga adalah mie seperti Warmindo juga. Jadi orang tuh nggak perlu takut bahwa dengan minimal 5.000 aja sudah bisa datang ke sini. Worth banget. Jadi kalau misalnya datang ke sini boleh banget untuk mampir ke angkringan rakyat, karena ini harganya juga harganya juga murah dan juga banyak banget pilihan menunya. Bagi Anda yang ingin mencoba sensasi lain menikmati angkringan, bisa datang bersama keluarga, teman, atau rekan kerja. Lokasinya mudah dijangkau karena hanya sekitar 10 menit dari pusat kota Bandar Lampung. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.